Assalamualaikum, perkenalkan aku Yusuf dari channel Yusuf Bersenin. Di kesempatan kali ini aku akan sharing flow simulasi cloud computing menggunakan Proxmox di atas VirtualBox. Proxmox ini sendiri adalah sebuah operating system berbasis Linux. Jadi sebenarnya Proxmox ini adalah Linux, yang mana harusnya Proxmox ini diinstal di sebuah server fisik ataupun komputer fisik ya. Ataupun juga bisa kita pakai Raspberry Pi ataupun Nvidia Jetson Nano. Jadi berhubung kita ini hanya simulasi, jadi kita install saja di atas VirtualBox. Nah, untuk settingannya sendiri, kalian ke bagian setting. Kok lemot ya? Untuk beberapa settingannya itu sendiri terdiri dari sistem, dan yang penting itu adalah di networknya kalian harus pilih bridge adapter ya, dengan name dari interface kalian. Kalian tinggal install saja kalau belum install. Berhubung di sini saya sudah menginstalnya dan juga sudah running di atas browser saya, jadi saya akan mencoba pengetesan simulasi cloud computing ini dengan beberapa hal. Misal di sini yang ini adalah lakukan ini. Saya sudah berhasil. Pastikan PPO bisa melakukan ping ke Google dan ke host fisik. Di sini saya akan coba ya ping. Sebelumnya ini berarti saya SSH, ini berarti saya sudah masuk ke yang ke ini ya. Nah, yang ketiganya. Jadi saya melakukan dua hal, yang kedua dan tiga. Jadi saya SSH saja langsung PPE nya. Oke, di sini berhasil, dan saya akan melakukan ping terhadap Google. Bisa, dan juga ping terhadap host. Host saya itu host saya itu adalah 2423. Sini juga berhasil ya. Jadi antara PPE dan host ini saling bisa berkomunikasi. Selanjutnya aku akan mengetes, pastikan PPE bisa di remote area sudah. Buat PM, oke, aku akan mencoba membuat PM di atas Proxmox-nya. Di sini sebenarnya aku sudah buat 2 PM. Aku akan coba mendeskripsikannya aja untuk kalian ya. Cara membuat PM itu adalah dengan pertama-tama mengupload dulu ISO-nya di sini. Kalian bisa upload ISO ataupun template. Kemudian kalau ISO sudah terupload kayak gini, kita langsung aja create VM. Kalian bisa buat name-nya terserah kalian. Di sini saya buat Yusuf 34. OS-nya kalian pilih yang kalian upload tadi. Di sini saya pilih Ubuntu. Sistemnya kalian next nggak apa-apa. Ini kalau kalian mau setting nggak apa-apa, default juga nggak apa-apa. CPU kalau mau kalian tambahkan jadi 2, 4 nggak masalah, tergantung dari spek kalian. Memori juga tergantung dari kalian. Nah, untuk network usahakan kalian pilih VMBR1. Tapi di sini pastinya kalian belum mempunyai VMBR1. Untuk mendapatkan VMBR1 ini kalian harus melakukan konfigurasi di Proxmox-nya, konfigurasi interface. Akan saya tunjukkan caranya. Kalian bisa pilih VMBR 0, nggak masalah, nanti tinggal kita pointing, atau enggak kalian pointing dulu, nggak masalah. Kita coba confirm ya. Kalau kalian sudah confirm finish ya, dia akan menginstal. Nah, untuk konfigurasi interface-nya itu kita masuk ke Proxmox kita, kemudian kita ke bagian nano.
Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi ya, jelas. Karena ini di VM saya juga sudah ada. Di sini kalian harus menambahkan beberapa baris kode mulai dari sini agar INV ini bisa diakses internetnya. Kemudian di VMBR 1, usahakan address ini berbeda dengan address VMBR 0. Kenapa? Karena agar bisa nge-bridge. Untuk net masknya kalian isi default 255.255.255.50 nggak masalah. Kemudian kalian tambahkan dua ini IP table untuk membridge internet dari VMBR 0 ke VM. Kalau sudah ya kalian bisa, tadi muncul ya, atau enggak kalian bisa ke PM. Kalau kalian belum setting tadi, ke hardware, ke network device. Kemudian bisa kalian pilih nih, ada dua bridge yang sudah kita lakukan konfigurasi tadi. Tadi buat PM, dan pastikan PM dapat berkomunikasi ke Google dan ke host buat PM. Oke. Saya di sini langsung melakukan dua hal ya, berarti membuat PM dan yang bisa berkomunikasi, dan pastikan bisa di remote dari host. Karena saya males menggunakan konsol ini yang sangat-sangat lambat gitu, jadi saya akses saja dari sini. Nah, agar bisa diakses VM ini, agar bisa diakses dari SSH, kalian harus menambahkan interface juga di VMBR 1-nya, yaitu ini post up IP table, free routing VMBR 0 yang port, kalau destination portnya itu adalah 22, dan destinationnya itu adalah server kita dengan port SSH atau 22 ya. Jadi kalian tambahkan saja ini di VMBR 1, kemudian kalian save. Nah, di sini aku akan login PM-nya menggunakan SSH. IP yang kita gunakan bukanlah IP servernya. IP server saya tadi itu adalah 19, saya setting di 19, intinya 105 kalau nggak salah. Jadi bukan yang itu yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu adalah username server, IP Proxmox. Kenapa IP Proxmox? Karena defaultnya kita harus mengakses Proxmox dulu, kemudian Proxmox kalau kita mengaksesnya dengan port 22 yang sudah kita setting tadi, misalnya kayak gini 192.168.43.22 min P22. Nah, kalau ada port 22 yang menggunakan IP Proxmox, otomatis Proxmox akan mengalihkannya ke yang tadi destination IP plus port SSH nya. Kalau kita enter, nah dia akan minta password, dan dia bukan loginnya ke Proxmox kita, tapi ke server kita. Ini yang dinamakan IP forwarding. Oke, di sini saya bisa login ya. Jadi dua hal yang saya lakukan tadi adalah, satu halnya lagi itu adalah ping. Server ini akan saya coba ping terhadap berkomunikasi ke Google dan ke host. Jadi saya coba dulu ping google.com. Oke, di sini Ubuntu server saya sudah bisa. Kemudian saya coba ke host. Host saya itu adalah 192.168.43.23. Bisa juga ya. Oke, berarti untuk requirement yang ketiga sama kelima sudah saya penuhi. Pastikan PM bisa di remote menggunakan PM PPE. Oke. Berarti teorinya kita akan mengakses Ubuntu server ini dengan PM PPE kita. Oke, saya buka PM PPE kita. Mana ya? Oke, ini PM PPE. Nah, kita bisa remote. Nah, untuk ini berbeda dengan yang tadi ya, kita mengakses server. Ini kita bisa lakukan langsung memasukkan IP dari servernya. SSH IP server itu adalah satu, ada
username. Kita bisa langsung akses dengan ini, portnya pun langsung default ke port 22. Jadi kita nggak konfigurasi lagi IP tables, jadi kita langsung saja. Hal ini bisa terjadi karena tadi PMBR1 secara default dipakai oleh server kita yang tadi ya. Langsung kita klik. Nah, dia minta password. Dari PM Proxmox ke server juga bisa. Kemudian kita coba lagi remote dari host, sudah bisa. Nah, yang terakhir kita akan coba buat web server dan pastikan halaman bisa diakses dari host. Untuk membuat web server itu kita masuk ke server dulu. Ini saya sudah di server saya akan menginstal web server Apache, tapi berhubung saya sudah menginstal dan juga sudah running, jadi saya cek dulu. Di sini sudah running. Untuk mencobanya itu harusnya kan di tugas ini, di perintah ini, di tugas perintah ini adalah bisa diakses dari host. Host itu adalah PC kita. Berarti otomatis harusnya bisa diakses dari sini. Kita coba akses, coba 192.168 IP server kita 105. Apakah bisa? Tidak, karena itu bukan merupakan IP public. Kalau kita akses di ini sendiri, di servernya sendiri, kita bisa coba pakai browser link, itu browser default untuk terminal. Link 192.168.100 otomatis bisa ya, karena emang dia lokal. Di sini saya juga sudah memasukkan script template ya di server ini. Dan sekarang bagaimana sih server ini bisa diakses di browser host kita gitu? Menarik ya. Oke. Caranya itu adalah menggunakan IP tables. Masih IP tables. Jadi sama seperti ini. Yang bisa di browser kita adalah Proxmox-nya, karena Proxmox sendiri sangat dekat dengan host gitu, ibarat katanya. Jadi bagaimana cara kita agar melakukan seperti ini ya? IP Proxmox diikuti dengan port, terus bisa mengakses server kita. Itu bisa dilakukan dengan IP table. Untuk kodenya seperti ini, seperti ini. Yang mana IP tables pre-routing ini dari PMBR1 dengan TCP destination port ini yang akan kita gunakan di browser. Nah, diselingi dengan IP dari Proxmox. Kemudian untuk destination itu adalah IP server kita di port 80. Port 80 ini adalah port HTTP. Jadi kalian bisa tambahkan ini di Proxmox root, bisa di Proxmox root. Saya coba login Proxmox-nya lagi. Nah, kalian bisa tambahkan langsung di sini dengan copy paste, atau kalian bisa tambahkan di interface kalian. Kemudian kalian restart network. Di sini saya sudah melakukannya. Jadi saya akan langsung akses ini, IP ini diselingi dengan port 10780, yang mana nantinya kalau diakses di browser akan seperti ini. Oke. Sangat-sangat normal, berjalan normal sebagaimana layaknya server lokal ataupun localhost gitu ya. Oke. Jadi bisa nih kita coba buka online juga bisa, Lanjai. Di course juga bisa, blog. Ini template semester kemarin
template praktek. Jadi semuanya sudah saya lakukan, kita lakukan bareng-bareng ya. Tadi saya sudah melakukan beberapa hal seperti instalasi tadi nggak saya lakukan ya. Ping komputer basic sudah, ping bisa di remote sudah juga bisa juga. VM berkomunikasi dengan Google dan host bisa, VM bisa di remote juga bisa, PM bisa di remote host juga, dari host juga bisa, dan buat web server juga bisa. Ini beberapa hal yang mungkin wajib bisa dilakukan ketika implementasi simulasi cloud computing menggunakan Proxmox di atas VirtualBox. Saran saya sih kalau mau ngoprek Proxmox itu pakai server beneran ya, biar lebih good. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.